Husnul Khotimah. Saya Putri Sultami. Saya Safira Liana. Saya Revi Indrianti. Saya Nurlela. Saya Fitra Humati. Nama saya Raiska Rasik. Negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau pulau. Sekalipun wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat. Misalnya dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sudah sewajarnya sebagai warga negara Indonesia bangga dengan negara sendiri karena Indonesia memiliki letak geografis wilayah yang bagus. Bangga dalam arti merasa berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau keunggulan. Jadi, yang dimaksud bangsa sebagai bangsa Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa besar jiwa atau merasa gagah sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan berupaya untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa Indonesia dan akan selalu meningkatkan cinta dan nama baik bangsa Indonesia. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC atau Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, tetapi bukan perbedaan yang ditonjolkan, namun justru persamaannya. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu pandangan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu memasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasakan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. Memiliki tata krama atau keramahan tamahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanan, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demi akhir-akhir ini, kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan peragai-peragai lainnya, yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. Letak wilayah yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Misalnya pantai-pantai di Bali seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Sedangkan di Sumatera ada Danau Toba. Dan di Jawa Barat ada Pantai Carita, Pantai Pangandaran, dan Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur,
demikian, tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. Wilayah sangat luas, yaitu 5.193.250 km yang meliputi daratan seluas 2.027,087 km dan lautan seluas 3.166,163 km. Dan yang terakhir ialah tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Selain hal-hal di atas, Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan internasional, seperti Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan KTT Non-Blok pada tahun 1992. Indonesia juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia. Banyak juga seniman dan bangsa kita yang merefleksikan keindahan Indonesia dengan bentuk syair maupun lagu. Contohnya Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa dan Gus Plus dengan judul Nusantara dan Kolam Susu. Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia bukan hanya sekedar solokan belaka, akan tetapi harus dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk pembangunan maupun karya-karya yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami.